Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Enjoying God. Nyaris semua orang, apalagi di Indonesia, mengaku mengenal Tuhan, setidaknya pernah berdoa. Tetapi jika diamati, kebanyakan datang kepada Tuhan dengan tujuan tertentu. Sebagian besar karena ingin mendapatkan sesuatu. Berdoa sih, tapi bawa list permintaan panjang. Curhat kalau perlu sedetil-detilnya. Jangan sampai Tuhan kelewatan, belum tahu. Selesai curhat, langsung amin dan pergi. Lupa jika Allah itu Maha Tahu. Yang sakit berdoa minta disembuhkan. Yang kesulitan ekonomi minta terobosan, mujizat agar masalahnya bisa menemukan solusi. Konon masalah manusia hanya ada dua saja, keuangan dan kesehatan. Berakar dari masalah ini kemudian melebar ke berbagai masalah lainnya. Kebiasaan seperti ini kerap diberi istilah mencari tangan Tuhan. Yang dicari berkatnya, pertolongannya, apapun yang bisa didapat dari Tuhan. Tetapi jarang sekali yang mencari Tuhan karena menginginkan Dia, Sang Allah, karena pribadinya. Bahkan tidak sedikit yang berdoa puasa dengan tujuan dalam tanda kutip memaksa Tuhan agar mempercepat jawaban atau bahkan twist his arm, memiting tangan Tuhan, istilah Andrew Wommack. Pokoknya Tuhan dipaksain harus menuruti kemauan si pendoa, kalau perlu sesuai caranya si pendoa pula. Loh, yang Tuhan siapa coba? Gubrak. Lalu maunya Tuhan, hubungan kita dengan Dia itu seperti apa sih? Enjoying Him. Menikmati Tuhan berarti mengenal Tuhan secara pribadi, mengagumi Tuhan dalam kebesaran dan keagungannya, bersuka cita dari dalam hati dan mengabdikan diri kepadanya. Intinya menikmati, mengagumi, dan mengasihi Tuhan sepenuh hati dan memuji Tuhan atasnya. Allah menggambarkan dirinya seperti pokok anggur, manusia itu seperti ranting-rantingnya. Jika ranting itu menempel pada pokok anggurnya, tentu berbuah banyak. Karena ranting itu bisa berbuah setelah memperoleh sari-sari makanan yang dibawa oleh pokok anggur. Buah inilah jawaban doa kita. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita hasilkan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga supaya bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Jikalau kita tinggal di dalam Allah dan firman-Nya tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Ini prinsipnya. Karena itu sebelum kita meminta kepada Allah, Allah akan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Ini harus keduanya, bukan salah satu. Kalau Tuhan tinggal di dalam aku saja, maka pribadi dan kapasitas Tuhan hanya sebatas kita sebagai wadahnya. Tetapi kalau juga aku tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan tenggelam di dalam kapasitas Tuhan. Keduanya harus terjadi, sebab apa yang ada di dalam kita
dan apa yang di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan, harus ada Tuhan di sana. Sebab ini adalah bentuk relasi yang saling terkait antara kita dengan Tuhan. Ujar sahabat saya Andreas Hartanto yang konsisten mengomentari seruput kopi cantik. Wih, apik. Allah itu maha kaya. Apapun yang kita butuhkan sangat mudah untuk dipenuhi. Tetapi yang Tuhan inginkan agar kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Apa artinya? Nikmati Dia, enjoying God, sebagai pribadi yang kita kasihi, kita inginkan, yang sungguh-sungguh membuat hati kita berkobar-kobar, thrill ingin mengenalnya. Bersama Dia kita menggali firman-Nya sebagai cara untuk berkomunikasi, bercakap-cakap, memahaminya. Because I want Him, only Him. Bukan berdoa dan membaca firman karena terpaksa, kewajiban demi doa dan kebutuhan terpenuhi serta terjawab. Bukan itu. Kita menggali firman-Nya karena ingin mengenalnya lebih dalam lagi, karena kita mengasihi, mencintai Dia sepenuh hati. Perkataannya kita tinggikan, kita hargai dengan antusias, kita lakukan karena kita mengasihinya. Sepenuh hati kita mengagungkan Dia, mengaguminya, dan bersyukur atas segala anugerah-Nya yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Hitung berkat-berkat, pertolongan-pertolongannya. Siapa kita sebelum mengenalnya, saat mengingatnya, terlebih lagi meluap rasa syukur yang tulus dari dalam hati kita. Kita pun hidup dalam damai, sukacita, aman, yakin segala kebutuhan kita tercukupi tepat pada waktunya, bahkan berkelimpahan. Dan sebagian memang masih on the way dalam perjalanan, tetapi pasti terpenuhi. Pikiran kita senantiasa tertuju kepadanya. Siap? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.